Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 3, yaitu pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pada pembelajaran keempat, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran keempat ini, materi yang akan kita pelajari adalah membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks tentang benda-benda di sekitar. Manfaat musyawarah. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks tentang benda-benda di sekitar. Ayo membaca. Plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Yang pertama adalah kertas. Waktu yang dibutuhkan kertas untuk terurai secara alami adalah 2-5 bulan. Yang kedua, kardus. Waktu yang dibutuhkan kardus untuk terurai secara alami adalah 5 bulan. Yang ketiga, kulit jeruk. Waktu yang dibutuhkan kulit jeruk untuk terurai secara alami adalah 6 bulan. Yang keempat, puntung rokok. Waktu yang dibutuhkan puntung rokok untuk terurai secara alami adalah 10 bulan. Yang kelima, kulit sepatu. Waktu yang dibutuhkan untuk kulit sepatu terurai secara alami adalah 25-40 tahun. Yang keenam, plastik atau sejenis bungkus deterjen. Waktu yang dibutuhkan plastik atau sejenis bungkus deterjen untuk terurai secara alami adalah 50-80 tahun. Yang ketujuh, plastik. Waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami adalah 50-100 tahun. Yang kedelapan, kaleng soft drink atau aluminium. Waktu yang dibutuhkan kaleng soft drink atau aluminium untuk terurai secara alami adalah 80-100 tahun. Yang kesembilan, aluminium. Waktu yang dibutuhkan aluminium untuk terurai secara alami adalah 80-100 tahun. Yang kesepuluh, baterai. Waktu yang dibutuhkan baterai untuk terurai secara alami adalah 100 tahun. Yang kesebelas, kantong plastik atau tas kresek. Waktu yang dibutuhkan kantong plastik atau tas kresek untuk terurai secara alami adalah 10-20 tahun. Yang ke-12, styrofoam. Waktu yang dibutuhkan styrofoam untuk terurai secara alami, jawabannya tidak dapat diuraikan.
Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Ayo mengamati. Amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Materi yang kedua adalah manfaat musyawarah. Kita sudah mengetahui bahwa musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Materi yang kedua adalah manfaat musyawarah. Kita sudah mengetahui bahwa musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua,
menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Sekarang waktunya mengerjakan soal. Kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, sila keberapakah dalam Pancasila yang menjadi dasar pentingnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat? Soal yang kedua, siapa yang harus melaksanakan keputusan hasil musyawarah? Soal yang ketiga, tuliskan 3 manfaat melakukan musyawarah. Soal yang keempat, apa yang mungkin terjadi jika ada permasalahan kelompok yang tidak diselesaikan dengan cara musyawarah? Soal yang kelima, ceritakan pengalamanmu ketika pemilihan ketua kelas. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian, lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Ayo, bermain bola tangan. Bacalah aturan permainannya. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.